Halo, selamat pagi anak-anak. Ketemu dengan Pak Weni. Ya, kita akan mengikuti eh, ekstrakurikuler TIK untuk pagi ini ya. Silahkan kalian buka materi yang kemarin dibagikan, dikirim lewat WA. Sudah disalin ya. Silahkan dibuka sambil membaca, sambil menonton video ini. Ya, kita akan belajar tentang yang namanya perangkat lunak atau software pengolah kata. Pengertiannya, perangkat lunak pengolah kata adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan penulisan, penyuntingan, pencetakan dokumen melalui salah satu perangkat keras yaitu printer. Ini dengan adanya software pengolah kata ini, software itu perangkat lunak. Kalau perangkat keras itu hardware. Ini dari dengan adanya software tadi ya, kita bisa membuat berbagai dokumen seperti surat, buku, brosur, tahu brosur ya, laporan singkat, dan makalah. Ya, fungsi-fungsi perangkat lunak pengolah kata. Yang pertama, ini dapat membantu untuk membuat sebuah dokumen berbasis teks atau simbol dengan lebih mudah. Kemudian dapat menyunting, mengubah atau melakukan pemformatan suatu dokumen yang sudah ada. Menyunting itu maksudnya mengedit. Jika masih ada yang salah, nanti bisa diedit. Membantu pencetakan dokumen dengan lebih mudah dan cepat. Yang keempat, membantu pembuatan sampul laporan, skripsi, buku, ya. Yang kelima, dapat membantu penyusunan sebuah laporan perusahaan ini dalam skala yang besar tuh. Perusahaan biasanya untuk bisnis ya. Kemudian organisasi ataupun pribadi. Yang keenam, membantu pembuatan surat dengan cepat. Kalau kalian bisa ngetik cepat, ya nanti bisa cepat ya membuat surat daripada tulis tangan. Kemudian membuat tabel lebih mudah. Tabel itu ya yang garis-garis itu ada kotak-kotaknya, namanya tabel. Kemudian meminimalisasi kesalahan dalam sebuah penulisan. Ini biasanya autocorrect. Jadi bisa misalnya ada kata yang kalian ketik salah, nanti bisa dideteksi oleh software ini. Kemudian menghemat waktu dan tenaga dalam pembuatan dokumen. Ya, ini jelas ya. Kemudian yang terakhir, mengurangi limbah kertas karena dapat mendukung pengeditan dengan mudah. Misalnya kalian tulis tangan kan, misalnya salah, kalau ditipek nanti kotor ya, atau diorek-orek. Jadi kalian harus ganti kertas, itu menjadi limbah kertasnya itu. Kalau pakai komputer atau software itu, kalian bisa langsung ngedit di komputer itu, langsung di print, jadi mengurangi limbah kertas tadi. Kemudian jenis-jenisnya apa saja? Ini contohnya ya jenis-jenisnya. Yang pertama ada namanya Microsoft Word, yang paling sering dipakai ya, Microsoft Word atau MS Word. Microsoft itu biasanya disingkat MS. Word merupakan perangkat lunak pengolah kata yang dibuat oleh perusahaan Microsoft. Perusahaannya namanya Microsoft sejak tahun 1989 dengan banyak versi hingga kini. Ya, MS Word memiliki banyak fitur formatting dan mendukung ekstensi XML, ODF hingga PDF. PDF ini PDF ini. Adobe Acrobat yang dikirimkan kemarin Pak Weni ke WA itu namanya formatnya PDF. Kelebihannya mudah digunakan atau user friendly. Fiturnya lengkap, sudah banyak yang menggunakan,
terintegrasi dengan perangkat lunak lainnya. Kekurangannya, aplikasinya tidak gratis dan mahal. Kalau kalian mau beli yang asli, yang original itu mahal, 500.000 tidak dapat itu. Spesifikasi aplikasi sangat berat karena jadi satu dengan software Microsoft lainnya. Maksudnya software Microsoft itu bukan cuma Word aja ya, ada Excel, ada PowerPoint. Misalnya ini kita cari Microsoft Office ya, namanya Microsoft Office. Ini di dalamnya banyak ya, termasuk Word tadi ada sini. Kemudian kita juga dapat akses, ada yang sering dipakai ini Excel, ada juga mana PowerPoint ya, Microsoft PowerPoint. Enggak kelihatan matanya Pak Wen ini. Namanya Microsoft PowerPoint ada kayak ini. Jadi kalau install Microsoft Office itu dapatnya ini semua. Jadi ya berat, memang berat karena banyak, tidak cuma satu tok. Tampilannya seperti ini, Microsoft Word. Coba kita buka, loading dulu, memuat ini ya, loading ya. Ini namanya Microsoft Word ya. Ini tampilannya seperti ini, banyak tombol-tombolnya. Yang ini untuk mengetik ya. Kemudian kita masuk yang kedua, namanya OpenOffice Writer. Ini merupakan perangkat lunak pengolah kata yang dibuat oleh perusahaan OpenOffice.org. Ini OpenOffice Writer memberikan pelayanan gratis karena memiliki jenis lisensi GPL atau General Public License. Lebihannya open source, gratis, jadi tidak bayar, tidak usah beli. Kemudian mendukung format Word. Word itu formatnya ekstensinya itu .doc ini ya biasanya. Kalau MS Word ada format lainnya ODF, RTF. Bisa diubah menjadi file bentuk PDF. Kemudian formatting file sangat mudah digunakan, maksudnya format mengatur filenya ya. Kekurangannya, jarang ada yang menggunakan, masih jarang. Spesifikasi aplikasi sangat berat. Terkadang ya filenya MS Word tidak dapat dibuka di OpenOffice. Ini cuma kadang-kadang ya, kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak. Untuk tampilannya kita coba cari ya, ini namanya OpenOffice. Tampilannya seperti ini. Ya, kita masuk yang ketiga, StarOffice Writer. Ini perangkat lunak pengolah kata yang mirip dengan MS Word dan OpenOffice tadi ya. Ini merupakan buatan perusahaan StarDivision Sun Microsystem 1985. Kelebihannya, fiturnya banyak, kompatibel dengan MS Word, maksudnya bisa nyambung ke MS Word ya. Harga lebih murah. Ini bayar, tetap bayar, tidak gratis, cuman harganya lebih murah dari MS Word. Kekurangannya, jarang yang menggunakan, lambat ketika dibuka, lemot ya. Kemudian berbayar tadi ya, berbayar. Tampilannya kita coba cari lagi, tampilannya ya seperti ini tampilannya. StarOffice ini, StarOffice Writer tampilannya. Dan masuk yang selanjutnya, Lotus Word Pro. Ini pengembangnya bernama, perusahaannya ya maksudnya IBM, namanya IBM.
pada tahun 2007. Ini kompatibel digunakan sistem operasi Windows saja. Jadi untuk selain Windows tidak bisa. Sistem operasi itu apa toh? Ini sistem operasi ini. Diinstal dulu. Ini Windows 10. Pak ini pakai Windows 10. Maksudnya Windows 2010 ya. Ini sistem operasi. Kalau di HP kalian itu ada yang namanya Android, ada Apple, itu sistem operasi ya. Ada juga Linux. Coba kita cari sistem operasi komputer. Nah, ini ada banyak banget ya, ada Apple, ini Linux nih ya, Linux. Ini Windows, ada iOS, tahu iOS ya, ini pasti tahu ya. Android ini Pak ini belum tahu ini ya. Linux ini Linux. Kemudian kelebihannya apa? Kompatibel tadi ya dengan MS Word, fiturnya lengkap dan baru, dapat langsung terhubung dengan internet, maksudnya langsung online bisa. Kekurangannya jarang yang menggunakan, ini membutuhkan spesifikasi komputer yang tinggi dan hanya bisa digunakan pada sistem operasi Windows saja tadi ya. Kemudian membutuhkan jaringan komputer untuk mengoperasikannya. Nah, karena ini tadi terhubung dengan internet, jadi kita butuh namanya jaringan komputer. Jaringan komputer itu maksudnya ya komputernya banyak sambungan, disambung-sambung ya. Jadi satu komputer terhubung ke komputer yang lainnya, itu namanya jaringan komputer. Kemudian yang terakhir, Abi Word ya, dirilis tanggal 1 Desember 1998 oleh Abi Source Developer. Ini sama halnya dengan OpenOffice, ini merupakan open source ya, gratis dan maksudnya ya. Kelebihannya itu tadi ya, gratis, aplikasinya ringan, dapat membaca format ini .doc, .sxw, dan berbagai format lainnya. Kurangannya jarang yang menggunakan, fitur tidak selengkap MS Word. Ini jarang yang menggunakan, Pak Weni saja mungkin baru tahu ya ada namanya Abi Word. Kita coba cari Abi Word ya, ini logonya, ini tampilannya seperti ini, mirip-mirip, memang hampir mirip sama Microsoft Word, mirip ya. Ya seperti itu materi kita untuk ekstrakurikuler TIK pada hari ini. Kita sebentar saja ya, tidak usah lama-lama karena nanti jadi bosan kalau kelamaan. Nah, silahkan kalian bisa cari-cari sendiri, misalnya masih ada kalian perangkat lunak pengolah kata, coba kalian perangkat lunak pengolah kata di Google, perangkat lunak pengolah kata. Nah, ada banyak nih. Abi Word ada ini, Word Perfect juga, ini banyak banget nih. Bisa kalian cari-cari sendiri di Google dan bisa kalian pelajari. Juga sistem operasi tadi ya, bisa kalian pelajari. Ya, terima kasih. Ketemu lagi di pertemuan depan yang selanjutnya. Tuhan
memberkati.